Ini tema tentang revolusi mental di ajaran Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah itu sudah ada. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas, ya, afsus salam. Wahai sekalian manusia, ya, sebarkanlah salam kedamaian. Ini pesan Nabi. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Berikan makan kepada orang-orang yang fakir. Satu apa? Sebarkan kedamaian, ya, sebarkan salam, bukan cuma salam di bibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hatinya dengki. Salam itu kan harus membawa kedamaian. Salam itu harus membawa kesejukan. Salam itu harus membawa kenyamanan, menghadirkan kenyamanan orang lain kepada kita. Jangan kita mengucapkan salam, orang lain jadi benci kepada kita. Mengucapkan salam lalu kemudian orang lain justru lari dari kita. Mengucapkan salam kepada orang lain tapi mereka justru menghindar dari kita. Kenapa? Karena salam kita hanya di bibir. Salam kita tidak muncul dari hati. Salam kita tidak kita wujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa balas pantunnya karena nggak kepikiran tadi di jalan ya. Lagi macet, agak suntuk pagi-pagi ini, ternyata luar biasa macet tadi. Saya agak terlambat kurang lebih 2-3 menit tadi sampai kemari. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini di ruangan aula Badan Karantina Indonesia. Kita bersyukur pada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan satu-satunya yang wajib untuk kita sembah. Dialah yang menciptakan kita, orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam, juga dengan pasangannya, beranak pinak berketurunan sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan, matahari, bintang-bintang, memperjalankan semua yang ada di atas muka bumi ini sesuai dengan garis orbitnya. Dialah Allah yang menciptakan kita dapat mengarungi kehidupan kita ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan, panjang umur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ketua Badan Karantina yang berkenan juga hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, beliau menunjukkan betapa indahnya negeri ini yang majemuk, ya, yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sampai ikut pengajian. Ya, walaupun sebenarnya Bu dalam ajaran kita sebenarnya nggak wajib juga Ibu untuk bisa hadir ya di tempat ini, tapi sebagai pimpinan lembaga, salah satu lembaga yang diamanahkan oleh negara untuk mengurusi satu bidang yang saya kira juga sangat penting dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Karena Nabi SAW mencontohkan kepada kita, ya, 1400 tahun yang lalu, beliau sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, menjaga kesehatan. Ya, Nabi itu sampai memerintahkan kita umatnya untuk memisahkan mana hewan yang sakit, mana hewan yang sehat. Jangan dicampur hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Apalagi manusia, hewan aja kalau sakit dengan yang sehat harus dipisahkan supaya tidak menular. Ya, itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sebelum ada ilmu tentang kekarantinaan. Makanya ketika kemarin
terjadi krisis badai COVID-19 di seluruh dunia, ya, para ulama mengambil banyak sekali kesimpulan fatwa-fatwa hukum tentang bagaimana kita berinteraksi, ya, di tengah badai penyakit yang menular itu. Dan syariat Islam itu sangat kaya dengan petunjuk-petunjuk baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani masalah-masalah krisis kesehatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbahagia, Ibu Kepala Badan Karantina dan semua deputi yang hadir, juga seluruh karyawati dan juga ini ada ibu-ibu Majelis Ta'lim apa nih? Nurul Taqwa, ya, dekat sini ya, Depok ya. Alhamdulillah, tema kita pada pengajian pagi hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 adalah teladan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita membangun negara yang kuat dan maju. Ketika saya ditanya apa temanya Pak Ustadz yang mau disampaikan, lah saya di mana-mana penceramah itu ya ikut, ya, tema yang ditentukan oleh panitia yang mengundang begitu ya. Katanya ya terserah Ustadz aja loh. Saya bilang apa tema ininya, apa HUT-nya? Katanya ada HUT-nya, ini HUT yang pertama Bu ya. Ya, berarti baru 1 tahun ini dibangun. Apa badan karantina ini? Masya Allah, luar biasa. Jadi saya bilang menyesuaikan saja dengan tema HUT-nya lah. Ya, karena ini menjelang HUT yang pertama badan karantina Indonesia, ya, menuju untuk negara yang kuat dan maju. Maka mari kita pada kesempatan yang singkat ini kita belajar, kita menggali hikmah dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun negara yang kuat dan maju. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Tadi ayat yang dibaca oleh qori'ah kita, ya, tentang suri keteladanan Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa di dalam diri baginda Rasul SAW itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Ya, kita sebagai muslim, ya, suri tauladan kita, rujukan utama kita dalam menjalani kehidupan ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah makhluk manusia yang sempurna, ya, yang Allah ciptakan dengan berbagai keistimewaan, sama dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, dilanjutkan lagi sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam tradisi keagamaan saudara kita itu disebutnya Abraham. Bahkan Al-Quran juga kalau kita baca surat di dalam Al-Quran itu, kalau kita menyebutnya Ibrahim, ya, ada riwayat juga yang mutawatir dari baginda Rasulullah SAW, itu membaca nama Ibrahim itu bukan hanya dibaca Ibrahim, tapi ada riwayat yang mutawatir dari Nabi juga dibacanya Abraham. Ya, sama seperti umat Yahudi, Kristiani juga menyebut Ibrahim itu sebagai Abraham. Ya, beliau inilah yang melahirkan para nabi dan rasul setelahnya. Maka dikenal sebagai nabi-nabi Bani Israel. Lalu kemudian di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Sebagai penyempurna, sebagai pelengkap, sebagai uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ungkapan yang menarik ya, yang disampaikan oleh oleh Rasul SAW. Siapa yang menginginkan dunia, kalau ingin sukses dunia, ya, man arada dunia apa? Fa'alaihi bil ilmi. Hendaklah dia harus memiliki ilmu. Ya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses akhiratnya juga harus ilmu landasannya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menghendaki sukses dunia dan akhirat, maka dia harus juga berilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu tentang apa? Supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat.
Kalau saya mengamati, saya berpikir panjang, ya, apa sih ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk sukses dunia dan akhirat? Ilmu itu kan abstrak, ilmu itu kan harus dikonsepkan, ilmu itu kan harus dijabarkan, ilmu itu harus bisa diterapkan. Bagaimana cara kita menerapkan ilmu yang benar sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat? Ternyata ya, ujungnya setelah kami teliti, setelah kami baca, setelah kami renungi, bahwasanya ilmu yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah keteladanan sempurna dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu ya suksesnya dunia akhirat. Ya. Orang yang kalau ingin sukses dunia, dia harus merujuk kepada sosok kepribadian Rasulullah SAW. Ya, minimal dalam pandangan hidup kita sebagai muslim seperti itu. Ya. Kalau ingin sukses akhirat juga kita harus merujuknya kepada baginda Rasulullah. Makanya ada seorang ilmuwan barat, ya, namanya Michael Hart. Ya. Michael Hart ini menulis buku 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, the most influential person, 100 the most influential person in the world. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya. Dan ditempatkan nomor 1 itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nabi-nabi yang lain, ada. Ada tokoh-tokoh besar dunia yang lain, ada. Tapi kebesaran tokoh-tokoh yang lain itu rata-rata ya, itu membaginya ada yang sukses dunianya saja. Ada yang sukses akhiratnya saja. Ya. Tapi yang menggabungkan kesuksesan dunia dan akhirat dan semuanya bernilai positif untuk membangun peradaban manusia agar peradaban manusia ini maju, damai, sejahtera, ya, dunia dan akhirat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peradaban yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nama Nabi Isa alaihissalam di situ. Ya, kalau dalam dunia kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Ada nama Nabi Musa dalam daftar itu, Mose. Mose ini nabi panutannya umat Yahudi. Ya, ada tokoh-tokoh misalnya Buddha di dalam daftar 100 tokoh dunia itu. Ada Konghucu ada. Nabi Konghucu, Nabi Kongzi, ya kan? Ada lagi kalau tokoh dunia ada misalnya Kaisar Romawi, ada Alexander the Great, ada Cyrus Kaisar Persia, ada Charlemagne dari mana? Dari Eropa, ya, kaisar yang hebat. Ada kaisar dari Babilonia. Banyak tokoh-tokoh hebat sampai penemu-penemu di abad modern ada. Albert Einstein, ya, ada Isaac Newton dan lain sebagainya. Tapi mereka ini kan representasi apa? Suksesnya hanya dari satu aspek. Ya, dari satu aspek apa? Dunia saja atau akhirat saja. Ada yang sukses dalam dunia materi, ada yang sukses dalam dunia spiritual. Tapi yang bisa menggabungkan ya, antara dunia material dan spiritual, antara dunia dan agama, dunia dan akhirat itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagaimana kita ingin membangun negara yang kuat dan maju. Ya, maka prinsip kita itu adalah kul wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah. Bekerjalah secara profesional di bidang kita masing-masing. Ya, jangan kita katakanlah ngurusin bidang orang lain, ya, ngomentarin bidang orang lain, kemudian sok tahu, kemudian menggurui, padahal belum tentu kita beres kerjaan kita sendiri, ya. Maka penting di sini kita bersikap apa? Profesional. Insya Allah, gitu ya. Maka itu badan karantina, ada lagi di Indonesia ini ada banyak badan. Ya, ada badan pemeriksa keuangan, ada badan otoritas macam-macam ya, otoritas jasa keuangan. Ada badan apa lagi yang mengurusi bidang olahraga, ada yang badan mengurusi kepemudaan, ada yang badan mengurusi apa?
perekonomian dan lain sebagainya, itu masing-masing kita harus apa? Bersinergi. Harus bekerja di bidang kita masing-masing, ya, sehingga kita menjadi teladan di bidang kita dan kita menjadi bangsa yang kuat dan maju, insya Allah. Tapi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting nih bagi kita semuanya ya. Sebab banyak kita ini sebagian umat Islam ini juga masih banyak yang keliru. Ya, memandang Nabi SAW itu hanya dalam urusan apa? Keagamaan saja, akhirat aja. Ya kan? Kadang-kadang kita sering banyak baca selawat ya. Suka baca selawat nggak Ibu? Suka? Hah? Selawat itu apa? Selawat itu apa? Ada nilai ibadahnya kan? Berpahala. Itu perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Kita disuruh berselawat salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Jangan dikira selawat itu hanya untuk ibadah. Selawat itu untuk menghidupkan kecintaan kita kepada Nabi. Bukan hanya untuk aspek akhirat aja. Ya. Kita mencontoh Nabi dalam sholat, betul. Mencontoh Nabi dalam puasa, betul. Mencontoh Nabi dalam mengeluarkan zakat, ya, betul. Mencontoh Rasulullah SAW dalam manasik haji dan umroh, betul. Udah ada yang haji belum di sini? Udah? Ada yang belum? Banyakan yang mana yang belum sama yang udah? Yang belum. Mau haji? Betul. Mau? Udah daftar? Oh belum juga. Salah satu caranya, ya, ayo kita perbanyak sholawat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan nama Nabi kita Muhammad SAW, agar kita dimudahkan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita untuk kita berangkat ibadah haji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta miksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Kita banyak salawat terutama hari Jumat. Insya Allah. Niatnya apa kita bersalawat pada Nabi? Supaya kita dapat menjadi umatnya yang dicintai oleh Rasulullah. Supaya kita menjadi umat yang pantas nanti untuk bertemu dengan Rasulullah. Supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah. Supaya kita mendapatkan kemuliaan, dapat minum dari telaga kausarnya Rasulullah. Supaya kita nanti di yaumil qiyamah bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana supaya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah? Ya, nggak cukup kita menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam ibadah mahdhah, tapi juga harus menjadikan Rasulullah role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, bagi bapak-bapak yang laki-laki yang mencari nafkah. Ya, role modelnya itu udah baginda Rasulullah. Gimana Nabi memperlakukan
istri-istrinya, perlakukan anaknya, perlakukan cucu-cucunya, ya, bagaimana Nabi memperlakukan tetangganya, ya, memberikan hormat kepada yang lebih tua, ya, menyayangi anak-anak kecil, menyayangi anak-anak yatim piatu, ya, memperhatikan kondisi umatnya, memperhatikan kondisi lingkungannya, ya, tetangga yang lapar, yang sakit harus kita perhatikan. Jangan kita biarkan. Ini nilai-nilai bagi dari Rasulullah dalam kehidupan. Menjadi orang hamba Allah yang peduli kepada lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan sosial. Ya, jangan sampai kata Nabi SAW, ya, Anda tidur di tengah malam hari dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Ya, ini kan luar biasa. Ya. Nabi ketika pertama hijrah ke Madinah, ya, kan jauh tuh Bu ya, hijrah ke Madinah jauh nggak? Jalan kaki, ya, dulu naik onta, kadang-kadang gantian, ya. Kemudian alat moda transportasi nggak lancar kayak zaman sekarang, ada jalan ada jalan tol, ada infrastruktur, ada macam-macam, ya. Masya Allah. Ya, itu jaraknya 500 kilo lebih itu dari Mekah ke Madinah, ya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah itu, ketika beliau disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang Ansar, oleh sahabat-sahabat Muhajirin yang lebih dahulu hijrah sampai ke Madinah, apa pidato politik pertama Nabi sampai di Madinah? Assalamualaikum. Woi, masih melek. Apa pidato pertama Nabi di Madinah? Suruh sholat? Suruh puasa? Suruh haji? Enggak. Yang disampaikan dalam pidato pesan politik Nabi sampai ke Madinah, beliau sebagai orang yang sangat dimuliakan, sebagai pemimpin perubahan, ya, pemimpin perubahan, ya, bukan tema kampanye kemarin, bukan. Ya, ini perubahan betulan ini. Ya, kalau kita bicara revolusi mental, bicara perubahan, itu Nabi SAW dari dulu udah mengajarkan itu. Ya. Ini tema tentang revolusi mental diajarkan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah itu sudah ada. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas, ya, afsus salam. Wahai sekalian manusia, ya, sebarkanlah salam kedamaian. Ini pesan Nabi. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Berikan makan kepada orang-orang yang fakir. Satu apa? Sebarkan kedamaian. Ya, sebarkan salam. Bukan cuma salam di bibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hatinya dengki. Salam itu kan harus membawa kedamaian. Ya. Salam itu harus membawa kesejukan. Salam itu harus membawa kenyamanan, menghadirkan kenyamanan orang lain kepada kita. Jangan kita mengucapkan salam, ya, orang lain jadi benci kepada kita. Mengucapkan salam lalu kemudian orang lain justru lari dari kita. Mengucapkan salam kepada orang lain tapi mereka justru menghindar dari kita. Kenapa? Karena salam kita hanya di bibir. Salam kita tidak muncul dari hati. Salam kita tidak kita wujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Maka kata Nabi SAW, ya, al-muslimu, orang Islam itu siapa sih? Definisinya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim itu adalah orang, ya, di mana orang lain itu selamat. Tahu selamat? Bukan Pak Selamat ya. Apalagi bebek selamat. Bebek Haji Selamat itu ya. Yang selamat dari lisan dan tangannya. Woi, kita suka nyakitin orang nggak? Lidah kita ngapain aja? Lidah kita suka ngomongin orang, suka mencela orang, suka jelekin orang, suka gibain orang. Nauzubillah min. Orang lain nggak selamat dari lidah kita. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang gede semua kita komentarin.
Jelek aja semuanya komentarnya. Betul? Nauzubillah min dzalik. Wa yadihi, tangan kita juga mesti apa? Membawa keselamatan kepada orang lain. Orang lain tuh gak boleh merasa apa? Merasa tersakiti, merasa apa namanya, dia dizalimi oleh tindakan kita, tangan kita. Termasuk tangan itu apa? Tanda tangan. Woi, kalau orang rakyat biasa sih tangan suka nampar, ya. Tangan suka usil, tangan suka nyolong, tahu nyolong? Nyolong pisang, ya, nyolong rambutan, ya kan? Kalau di daerah pinggir-pinggir ini kan masih ada tanaman hijau-hijaunya, ya kan? Ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ya, nyolong dikit-dikit. Nah, kalau daerah saya, daerah kota, kagak ada tanahnya. Iya, kagak ada tanaman tumbuh langsung dari tanah. Iya, saya tinggal di tengah-tengah masyarakat Chinese, Bu. Ya, masyarakat saya itu kiri kanan itu Tionghoa itu, ya, daerah Glodok sono. Ya, udah gitu rapat-rapat lagi, tahu sendiri kan, daerah orang-orang apa, teman-teman kita apa, Chinese ini kan, ya rumahnya rapat-rapat, tralisnya semua itu semua diteralisin, ya kan. Nah, kagak ada loh itu begituan. Ya. Kalau tangan kita biasanya apa, suka ngutil, apa, suka jahilin orang gitu. Tapi yang disebut dengan tangan juga buat level di atas pejabat, ya tanda tangan. Bikinlah kebijakan dengan tanda tangan Anda, dengan kebijakan itu bisa memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Tanda tangan yang amanah. Tanda tangan yang lahir dari tanggung jawab yang besar untuk kekuatan dan kemajuan bangsa dan negara kita. Tanda tangan yang dilahirkan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda tangan yang harus muncul dari apa? Kesadaran, ya, dalam akhlakul karimah. Sebentar. Ya, kenapa? Apa? Ya. Kenapa? Apa lagi di luar? Iya. Suruh kirim makanan ya. Sebentar. Ya. Ya. Tanda tangan yang harus apa? Tanda tangan sekarang gini penting. Ya, bukan tanda tangan sekedar gagah-gagahan, ya. Jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Ini kan sebentar lagi mau pilkada. Betul? Iya. Berlomba-lomba orang apa merebut apa namanya kekuasaan. Ya. Karena memang itu siklus 5 tahunan. Ya. Kita harus ada refreshing kepemimpinan, leadership. Siapapun pemimpin yang terpilih, ya, kita harus apa namanya? Mendukung, mengawal agar para pemimpin yang terpilih itu, ya, bisa berhasil sukses membangun negara dan bangsa yang kuat dan maju. Tapi ingat, proses untuk menjadi pemimpin, menjadi terpilih harus dengan proses yang benar. Proses yang bersih. Proses yang jauh dari apa? Money politics. Yang jauh dari apa? Dari sogok, dari suap menyuap. Jauh dari apa? Dari korupsi. Insya Allah. Ya negara kita ini mohon maaf ya. Banyak kelebihannya. Banyak keistimewaannya Allah kasih. Kekayaan melimpah. Ya, sumber daya alam melimpah. Sumber daya manusia juga kita mengalami bonus demografi yang luar biasa. Ya. Anak-anak muda kita, anak-anak muda sekarang kita ini sangat kreatif. Ya, memiliki tingkat intelijensia yang cukup baik bersaing di dunia internasional. Tapi sayang, ya, kehebatan keunggulan bangsa ini itu tidak bisa dioptimalkan, tidak bisa dimaksimalkan karena apa? Karena perilaku pemimpin yang dalam tanda petik, ya kita boleh menyebutnya oknum. Tapi oknum kalau kebanyakan, ya, kalau segerbong, ya, itu kira-kira oknum bukan? Ini, kalau terlalu banyak itu bukan oknum lagi namanya, itu udah berjamaah. Makanya kita harus hati-hati.
Ya. Perbaikilah bangsa ini, sayangilah, cintailah negara ini. Bagaimana negara kuat dan maju kalau kita hanya mementingkan diri sendiri? Ya. Ada 3 hal yang tidak disukai Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau memimpin itu. 1, beliau tidak suka berdebat. Nggak suka banyak berdebat dengan orang. Yang kedua, tidak suka memperbanyak harta. Ya, tidak suka memperbanyak harta. Ya. Nggak usah banyak-banyak harta. Ya. Harta yang kita pegang di dunia ini, ya, itu juga nggak bakal dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amal kita, kebaikan kita, kesungguhan kita, profesionalisme kita, ya, niat kita untuk berbakti untuk nusa, bangsa, negara, dan agama, itu yang akan dibawa oleh kita ketika kita mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Nabi nggak suka itu. Ya. Nggak suka memperbanyak harta, nggak suka beliau itu ngambil hak-hak yang bukan miliknya. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi SAW ini harus malu. Kalau kita umat terbanyak di Indonesia, ya, kalau boleh menggunakan istilah mayoritas, umat terbanyak lah di Indonesia ini, ya pastilah yang maling-malingnya juga paling banyak. Betul? Ya, kalau koruptor di Filipina kan yang paling banyak yang itu, yang lain, ya kan? Kalau di Indonesia kita bicara, ya kita umat Islam ini tanggung jawab. Ya, yang paling banyak koruptornya pasti orang kita. Ya. Yang banyak rusaknya juga orang melihat agamanya. Ini sayangnya. Ya. Memang itu konsekuensi ya. Kita sebagai umat yang terbanyak di Indonesia ini. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita sebagai umat Nabi, umat Islam di akhir zaman ini, bisa-bisa perbuatan kita ini mencoreng nama baiknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan malu kita. Umat terbanyak di dunia, umat Islam ada di Indonesia, tapi kualitas kita rendah dibandingkan yang lain. Tapi kualitas negara kita masih kalah jauh, tertinggal dari negara yang lain. Ya, saya suka, mohon maaf Bu Kepala Badan ya, saya suka banding-bandingkan negara kita ini, mohon maaf ya, kalau bandara kita itu ya masih jauh levelnya itu untuk Asia Tenggara itu. Ya, dibandingkan Changi, dibandingkan Kuala Lumpur, airport internasional itu ya, dibandingkan Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand. Saya pikir-pikir apa yang kurang dari kita ini? Emang kita nggak bisa bangun hebat seperti itu? Belum lagi kalau kita pergi ke Jeddah, bandaranya keren banget itu. Ya, pergi ke Qatar, pergi ke Dubai. Ya, kira-kira apa ini? Ya, kok bisa negara lain yang kekayaannya nggak lebih banyak dari kita? Kok bisa bangun sebegitu hebatnya? Sementara kita punya segala-galanya, ya kita punya kualitas bandara itu jauh dibandingkan negara-negara tetangga kita aja yang paling dekat deh. Ya, jangan bandingkan dengan Eropa lagi, dengan Amerika lagi. Ya, dengan bandara ini, mohon maaf ya, Mumbai. Kemarin saya transit dari Istanbul ke Mumbai. Namanya Bombay, bukan bawang Bombay ya. Ya, dulu namanya Bombay, sekarang namanya diganti ya Mumbai gitu ya, biar agak keren dikit gitu. Itu aja jauh. Ya, bandara apa namanya itu? Sarasvati apa gitu ya. Jauh Pak. Ya. Ini jangan-jangan kita bangun bandara ini nggak amanah. Ya. Anggarannya besar, jumbo, tapi kok hasilnya cuma seperti itu. Ini contoh. Ya. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sebagai umat Nabi punya tanggung jawab untuk menjaga citra Islam, menjaga nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bagaimana? Dengan kita menghidupkan suri tauladan Nabi dalam aspek kehidupan kita. Ya, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam kehidupan sosial, dalam berekonomi, dalam pergaulan politik, ya. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Ya, saya kemarin ikut melihat, mendengarlah
sambutan Pak Prabowo Subianto, ya, presiden terpilih kita, waktu acara di BNI Investor Daily Summit, ya, itu menarik itu, ya, bagus itu gagasan beliau ini untuk mempersatukan bangsa Indonesia, ya, untuk bergotong royong, ya, untuk persatuan. Jadi persatuan nasional itu syarat mutlak bagi bangsa yang besar dan majemuk ini untuk apa? Untuk bisa stabil, untuk bisa membangun dengan baik di tengah guncangan-guncangan di dunia internasional yang tidak mudah ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita yang sebentar lagi mau dilantik nanti, ya, mudah-mudahan dia bisa amanah, ya, bisa mewujudkan visi bangsa ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Amin ya Rabbal. Kita pengen ini bangsa ini sudah sepantasnya bangsa ini, ya, itu lebih maju dari negara-negara lain. Karena kita punya semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Kita punya semuanya. Cuma kadang kenapa kita masih terlambat, tertati-tati? Ya karena perilaku kita. Ya. Perilaku kita yang masih apa? Nggak jujur, tidak amanah, ya, ugal-ugalan, ya, membuat kebijakan, ya, tidak mengedepankan syura musyawarah, ya, tidak mengedepankan prinsip-prinsip kebajikan, profesionalisme. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Insya Allah. Jadi kalau kita meneladani Nabi SAW, jangan cuma dalam urusan akhirat, jangan cuma dalam urusan ibadat, bukan hanya urusan kita beribadah, ya, lalu kemudian mencontoh Nabi, tapi juga dalam seluruh lapangan aspek kehidupan kita juga harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, waktu saya sedikit lagi. Jadi saya kebetulan bawa buku. Ada buku tentang penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Ya, saya concern menulis buku. Jadi bukan hanya menyampaikan ceramah secara lisan, tapi juga menulis. Ya, berikan sumbangsi apa yang baik buat bangsa dan negara ini. Ya, dan salah satunya yang saya renungi, ya, saya telusuri, ya, saya pikirkan sejak lama, bahwa yang kurang dari kita ini adalah aspek penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa itu ini yang kurang. Ya, aspek pemenuhan kebutuhan fisik kita penuhi. Makan, minum, ya, vitamin semua kita makan. Ya, kita konsumsi. Aspek kecerdasan otak kita penuhi. Kita belajar, ada wajib belajar 12 tahun ya sekarang. Kalau dulu kan 9 tahun. Kalau Indonesia ini unik, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, 3 tahun kan. Kalau kemarin saya ke Turki itu, dia pendidikannya 4-4-4. SD-nya cuma 4 tahun. SMP jadi 4 tahun. SMA 4 tahun juga, gitu. Ya, jadi lebih cepat SD-nya, cuma 4 tahun. Cuma SMP, SMA tambah setahun, gitu. Jadi dia lebih apa? Jadi SD itu bukan terlalu serius belajar. Kadang kita belajar SD nih serius banget, ya. Iya kan? Bawa buku, gembol-gembol berat gitu kan. SD itu sebenarnya buat untuk latihan, bersosialisasi, dia berinteraksi, ya, main gitu. Cukup 4 tahun. Ya. Kalau mau serius nanti di SMP-nya itu. Kalau di luar negeri begitu, ada sistem begitu. Nah, ini barangkali juga buat masukan buat kita semuanya. Tapi ya gitu kan masing-masing negara punya berbeda-beda kondisinya ya. Cuma saya ambil contoh seperti itu. Ya, itu luar biasa, ya. Maka kita bisa memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara ini, ya, kalau Turki bisa membangun begitu hebat, padahal kekayaan alamnya juga nggak seberapa, ya, kenapa kita nggak bisa bangun? Nah, itu kan berarti kuncinya apa? Ada di kepemimpinan, ada di leadership. Leadership yang efektif dari pusat, daerah, semua sampai ke bawah, itu efektif menjalankan, ya, apa yang sudah disepakati dalam program pembangunan. Nah,
ada di situ di penyucian jiwa ini penting bagi kita. Kenapa? Semboyan kita, negara kita ini apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan? Kan di lagu Indonesia Raya kan begitu. Jadi jangan bangun badannya aja. Jangan bangun fisiknya aja, jangan bangun jalannya aja, jangan bangun gedungnya aja. Ya, tapi bangun spiritualnya, jiwanya ini yang nggak kita bangun sekarang. Ya. Maju mungkin infrastruktur kita, luar biasa. Ya, di zaman ini 10 tahun Pak Jokowi itu bangun infrastruktur luar biasa, gede-gedean. Ya. Tapi bagaimana indikator kemajuan pembangunan jiwa kita? Ini kan belum ada indikatornya. Pembangunan kita semua indeksnya pembangunan itu fisik. Ya, jalanan, infrastruktur, sekolah, kesehatan, apalagi pendidikan gitu kan. Tapi pendidikan juga bangunan, gedung dan sebagainya gitu ya. Tapi pembangunan jiwa ini nggak ada indikatornya. Ya, sehingga apa? Jadilah kita ini indeks kebahagiaan kita ini bahagianya paling buncit gitu. Ya, kalau fisiknya udah maju tapi bahagianya belum. Nah, bahagia itu dari apa? Lahir dari penyucian jiwa. Insya Allah. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Saya sudahi ya. Nanti di buku itu ada banyak tema-tema yang memberikan rambu-rambu petunjuk jalan untuk bagaimana kita bisa membangun jiwa kita. Membangun bangsa kita dengan penyucian jiwa bangsa. Ya. Saya akan berikan door prize ada 3 buku tentang opposing Zionis. Ya, runtuhkan Zionis. Ya, sekarang isu tentang Palestina lagi mengemuka. Tapi dalam bahasa Inggris. Ya, pokoknya bisa nggak bisa, ya baca pakai bahasa Inggris tuh. Nah, saya juga bawa yang bahasa Indonesia. Tapi yang bahasa Indonesia itu boleh silakan dibeli, dipesan ya. Jadi yang hadiah door prize-nya yang bahasa Inggris. Sengaja saya kasih yang bahasa Inggris. Iya, biar pada melek bahasa Inggris lu pada ya. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan tambahan ya. Kita ada waktu barangkali 10 sampai 15 menit. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Ustadz, ada hal yang kelihatannya saya membandingkan dengan sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz di sekolah. Nah, kelihatannya kalau di sekolah-sekolah yang afiliasinya keagamaan ya, entah itu sekolah Muslim ataupun sekolah Katolik misalnya, itu kelihatannya lebih dari segi akhlak ya, dari segi tata ceramah, tata krama dan lain sebagainya itu, saya melihat anak-anaknya itu lebih baik dibandingkan dengan yang sekolah-sekolah, sekolah-sekolah dari pemerintah misalnya. Nah, apakah memang karena dari dirinya ataukah sistemnya yang memang kurang pendidikan akhlak atau seperti apa? Karena kadang-kadang juga orang tua murid atau ibu-ibunya itu menambah lagi di rumah dengan saja dan sebagainya. Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi kalau di negara maju, misalnya seperti di Jepang, itu pendidikan dasar itu lebih kepada karakter. Ya, membangun kedisiplinan, ngantri di jalan raya, penyeberangan, ikut rambu, ya apa. Nah, itu yang harus kita sekarang ya, termasuk mitigasi bencana. Ya, itu sudah diajarkan. Bagaimana nyebrang lampu merah, ya. Itu secara teratur, disiplin. Itu mulai itu dari pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar kita ini terlalu apa? Terlalu banyak textbook pelajaran. Gitu. Konsep abstrak ya. Pelajaran ini, matematika ini itu ya. Tapi justru yang di negara-negara maju itu ya, justru kalau pendidikan karakternya ditanamkan sejak awal itu jadinya malah lebih baik dia. Nah, ini yang kurang dari kita ini. Jadi prioritas ya pendidikan kita ya jangan hanya menciptakan pekerja, menciptakan buruh, menciptakan saintis ya atau industrialis ya, katakanlah begitu.
Kadang-kadang sekolah kita ini kan dipersiapkan kurikulumnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan industri, pasar, ya, bukan untuk mencetak manusia yang sesungguhnya, ya, manusia yang apa? Dalam konsep kebangsaan kita itu manusia yang beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, karena kita mengabaikan sila ke-1, mengabaikan sila kedua, akhirnya yang lain-lain pada apa? Pada kedodoran. Ya. Yang lain-lain kita nggak maju. Kenapa? Karena pendidikan kita tidak berorientasi kepada ketuhanan, yang satu. Yang kedua, ketuhanan ini basis moral. Basis moral yang paling kuat itu adalah ketuhanan. Nggak bisa Anda mengajarkan moral, mau pakai istilah moral Pancasila kek, mau moral apa kek. Nggak bisa kalau tanpa agama. Agama itu sumber moral. Nggak ada yang lain. Ajaran kebatinan bukan. Ya. Ajaran kebangsaan nggak punya dasar basis moral. Basis moral itu ya agama, takut kepada Tuhan. Ya. Takut kepada siksa Allah. Ya. Ada pengawasan dari Allah. Ya. Dia bertanggung jawab nanti amalnya di akhirat. Itu sumber moral itu begitu. Sehingga apa? Dia bisa mengendalikan diri. Ya, menjauhi larangan-larangan agama dan larangan negara. Agama punya aturan, negara punya aturan. Nah, bagaimana supaya mengendalikan orang bisa menahan diri, mencegah diri tidak melanggar aturan-aturan itu? Itulah perlu basis moral dan itu harus bersumber dari agama. Yang kedua, orientasi kita pendidikan itu mestinya apa? Menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ya, kalau kita nggak orientasi ke sini, maka ya pemimpinnya nggak adil, pemimpinnya nggak beradab. Ini bahaya. Kalau ada pemimpin nggak adil dan nggak beradab, bubar Indonesia ini. Ya, maka itu orientasi pendidikan kita dari kecil harus orientasi kepada ketuhanan. Kalau tidak keagamaan, ya disitulah basis akhlak, basis moral yang kuat. Dan yang kedua, menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ya, itu dengan apa? Pembangunan karakternya. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, kasih bukunya satu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, tadi saya agak mengena ya di hati saya tentang bahwa seorang Islam itu atau seorang Muslim itu adalah ketika orang lain selamat dari lisan dan tangan kita gitu. Sementara mungkin kalau dikaitkan dengan aktivitas kami ya Ustaz yang bekerja ini dari pagi sampai sore tentu banyak sekali kakak minta makanan, kirimin makanan si kakak sekolah. Interaksi dengan manusia, kemudian tentang amanah pekerjaan yang kita lakukan gitu. Mungkin butuh tips Ustaz. Bagaimana cara kami bisa menghadirkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kami yang sehari-harinya mungkin sering banyak lupaannya Ustaz, sering banyak lalainya gitu. Kalau ikut taklim baru ingat, oh ini harus ingat teladan Rasulullah. Tapi dalam keseharian itu bagaimana cara kami menghadirkan sosok yang luar biasa tapi kami sering lupa gitu. Mungkin bisa juga Ustaz mohon izin bisa ditambahkan juga tentang keteladanan beliau ketika beliau memimpin pemerintahan atau untuk memberikan referensi untuk mengingatkan kembali kepada kami. Begitu Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, cara kita mengingat keteladanan Nabi itu ya kita didorong ya, dianjurkan untuk banyak berselawat. Jadi selawat itu sebenarnya adalah connecting antara kita umatnya dengan beliau. Jadi dalam satu hadis kan Nabi mengatakan setiap kali selawat yang kalian ucapkan sampaikan kepada saya, Allah kembalikan ruh kepada saya untuk menjawab salam itu. Artinya apa? Meskipun Nabi itu sudah jasadnya, fisiknya sudah terkubur, sudah meninggal dunia, tapi dia itu sebenarnya dalam alam yang khusus itu hidup. Dan cara menghidupkan, mengkonektingkan
ya menghidupkan hubungan batin kita, kekuatan hubungan kita dengan Rasul itu dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Perbanyak itu salawat. Minimal habis sholat itu 10 kali. Ya. Kalau sholat fardu 10 kali minimal lah. Ya. Kalau hari Jumat usahakan bisa 100 kali. 100 kali habis pada hari Jumat ya. Selain kita baca surat Al-Kahfi, ya, biasakan baca sholawat hari Jumat 100 kali. Buat apa? Mengkonekkan hati kita, pikiran kita ya dengan baginda Rasul SAW. Buat apa? Supaya kita bisa mentransfer nilai-nilai keteladanan. Kita dapat transferan dari Nabi. Jangan cuma pengen dapat transferan dari kantor aja. Transferan dari suami aja buat belanja bulanan ya. Tapi kita juga pengen dapat transfer dari Rasulullah. Transfer apa? Kebijaksanaan, transfer nilai-nilai luhur, transfer nilai-nilai kebajikan ya. Itu masuk kepada diri kita. Yang kedua, dengan membaca sirah Nabi. Makanya kurikulumnya para sahabat itu adalah selain ngajarin anaknya baca Quran tiap hari, yang kedua, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami mengajarkan kepada anak kami sirah Nabi dan peperangan-peperangan Nabi. Itu tiap hari diajarin. Sehingga apa? Muncullah itu connecting. Ya, muncullah ikatan hubungan batin itu bagaimana. Jadi Nabi itu nggak pernah mati sebenarnya dalam kehidupan kita. Selalu hidup. Kenapa? Kalau kita baca sirahnya hidup, dia muncul sebagai ayah, muncul sebagai bapak, muncul bagaimana memperlakukan ibu, muncul bagaimana memperlakukan tetangga, muncul dia. Ya. Jadi harus seperti itu kita perlakukan Nabi SAW. Adab kita kepada Rasulullah setelah beliau meninggal dunia, kan kita nggak ngalamin hidupnya Nabi kan. Tapi kita ingin menjadi umatnya itu beradab kepada beliau. Ya, bagaimana beradab kita umatnya ini kepada Rasulullah? Yaitu dengan menghidupkan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasul, ya, dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah adab kita kepada Rasulullah. Selain berselawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Silakan kasih bukunya satu. Ya. Ada lagi satu lagi? Ya, silakan Bu. Enggak? Ada? Mati lagi? Pakai ini dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumarsi dari BKSD Banten. Tadi saya mendengar Ustaz bicara bahwa ada hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi. Kita Nabi Muhammad SAW. Antara lain yaitu Nabi tidak suka berdebat. Tapi kadang-kala dalam suatu kita bersosialisasi ada beda pendapat di antara baik dengan teman, dengan pimpinan, ataupun di rumah dengan suami. Bagaimana Pak Ustadz mengantisipasi supaya kita tidak berdebat gitu, sementara kita merasa kita tuh benar. Ada aturan-aturan yang kita punya, data yang ada, tapi kita untuk menghindari berdebat itu bagaimana? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan ulangi apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Rasulullah SAW. Beliau itu tidak suka berdebat, tidak suka memperbanyak harta, dan tidak suka mengerjakan hal yang tidak penting. 3 itu. Ya. Hal yang tidak penting dia nggak suka. Jadi dia mengerjakan hal-hal yang penting ya. Dan pasti produktif. Ya. Yang kedua, tidak suka memperbanyak harta, artinya memperkaya diri. Ya. Nah, yang pertama itu adalah tidak bermaksudnya bagaimana? Tidak suka berdebat itu bukan berarti kita tidak boleh berbeda pandangan. Silahkan berbeda pandangan.
ada berbeda perspektif itu justru memperkaya. Ya. Yang maksud Nabi itu tidak suka berdebat adalah mau menang sendiri. Ya, meremehkan pandangan orang lain, membungkam pandangan orang lain, dia ingin menang sendiri. Itu maksudnya tidak suka berdebat. Jadi Nabi itu suka bermusyawarah. Nah, bedanya musyawarah dengan debat, beda. Musyawarah, wahai perintah Allah itu, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad kepada umatmu, sahabatmu dalam menetapkan banyak urusan. Ya, wa amruhum syura bainahum. Salah satu ciri orang beriman di dalam surat Asy-Syura adalah ini ada nama satu surat dalam Quran namanya surat musyawarah. Coba bayangkan. Ya. Sebelum ada istilah dewan majelis permusyawaratan rakyat, ya, Islam udah ngajarin kita supaya bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ciri orang beriman adalah salah satunya mereka ini, komunitas beriman ini selalu menetapkan perkara-perkara penting ya bersama, perkara kolektif itu dengan apa? Dengan cara bermusyawarah. Ya, musyawarah itu penting. Ya, bertukar gagasan, bertukar pandangan, ya, melihat dari perspektif yang berbeda, saling melengkapi gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu berdebat. Maksudnya apa? Berdebat ini mau menang sendiri, ya, membungkam, ya, tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan Rasulullah tidak suka berdebat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya kira itu. Masih ada lagi? Cukup ya? Karena door prize-nya cuma 3 emang. Silakan yang lain kalau mau menambahkan ya, mau bertanya lagi silakan. Ya. Baik, kita cukupkan. Mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa di hari Jumat ini, Jumat waktu yang mustajabah, ya, waktu yang insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa di akhir penghujung hari Jumat, waktu yang terbaik itu berdoa adalah pada waktu asar sampai maghrib, jangan lupa berdoa. Banyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Arhamar Rahimin irhamna. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbuna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kerabat-kerabat kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa sanak famili kami, dosa teman-teman kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah orang tua kami orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Pertemukan kami dengan orang tua kami di dalam surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu kepada kami ya Allah. Izinkanlah kami melihat wajah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk mendapatkan syafaat Nabi-Mu di yaumil qiyamah kelak nanti ya Allah. Berkenankanlah ya Allah doa-doa kami di waktu hari Jumat ini yang penuh ijabah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, lindungilah saudara-saudara kami di Gaza, lindungilah para pejuang-pejuang mujahidin kami di seluruh dunia. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah
rizki yang banyak halal dan barakah kepada kami, sehingga dapat kami gunakan untuk beribadah kepadamu. Kita dapat kami gunakan untuk berangkat ibadah haji ya Allah, untuk pergi umrah ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu dan berziarah ke makam Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah, dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tutuplah akhir usia kami dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.